Halo sahabat satu hobi dan sahabat bonsai dimanapun berada, selamat datang kembali di channel kita, channel hobi bonsai Bali, channelnya para pemula. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tips lagi ya. Kali ini saya punya satu bahan bonsai root seperti ini ya, dan rencananya di video kali ini kita akan lakukan pembukaan sungkup, dan nanti kita akan sedikit bahas ya bagaimana sih ciri-ciri dari sebuah bahan bonsai yang sudah siap untuk dibuka sungkupnya. Jadi langsung saja kita ke proses ya pembukaan sungkup dan kita lihat bagaimana ciri-cirinya. Nah sahabat bonsai, jadi sebelum kita lakukan pembukaan sungkup ya, ini tadi pagi saya sudah lepas tali pengikat dari plastik sungkupnya. Ini tujuannya agar proses adaptasi penguapan ya jadi bisa terjadi secara perlahan-lahan. Jadi tadi pagi saya sudah lepas talinya, dan untuk sekarang kita akan langsung saja buka sungkup ya, buka sungkup dari bahan bonsai root ini. Nah jadi kita langsung saja ya, dan nanti kita akan perhatikan apa saja sih ciri-ciri dari sebuah bahan bonsai root atau sebuah bahan bonsai ya yang sudah siap dibuka sungkup. Nah jadi kita langsung saja lakukan pembukaan sungkup seperti ini. Nah sahabat bonsai, untuk pembukaan sungkup sendiri ya ada baiknya kita lakukan pada saat sore hari. Jadi tidak ada sinar matahari sama sekali ya. Sore hari mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 ke atas ya. Jadi ini tujuannya agar nanti proses adaptasi bisa terjadi secara baik ya. Karena nanti pada saat kita sudah buka sungkup dari bahan bonsai ini, jadi secara otomatis bahan bonsainya sudah berinteraksi ya dengan hawa di luar, jadi di luar sungkup, jadi termasuk udara dan juga sinar matahari. Jadi nanti pada saat pembukaan sungkup kita lakukan pada saat sore hari, jadi proses adaptasinya bisa lebih lebih bertahap ya, karena pada malam hari tidak ada sinar matahari. Jadi bahan bonsainya tidak terlalu kaget istilahnya terhadap sinar matahari. Nah jadi bahan bonsainya bisa beradaptasi selama satu malam untuk bisa menerima keadaan sinar matahari besok paginya. Nah adapun ciri-ciri dari sebuah bahan bonsai yang sudah siap dibuka sungkupnya, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Nah sahabat bonsai, untuk ciri yang pertama ya mungkin bisa kita lihat dari umur sebuah bahan bonsai pada saat ditanam ya. Dalam arti kita bisa lihat berapa umur bahan bonsai tersebut pada saat dari proses tanam awal ya. Nah karena ini bonsai atau bahan bonsai root, jadi bisa kita prediksikan untuk bahan bonsai root sendiri itu umur tanam atau umur tumbuh ya dari sebuah bahan bonsai root itu dari awal tanam, itu dari awal dongkel tanam sampai benar-benar tumbuh ya, dan sampai buka sungkup itu kira-kira memakan waktu sekitar 1,5 bulan sampai umur 2 bulan ya. Dan untuk bahan ini sendiri ya sudah hampir lebih dari 2 bulan, jadi bisa kita prediksikan bahwa bahan tersebut sudah benar-benar siap ya. Kita juga bisa lihat dari pertumbuhan tunas-tunas baru, percabangan baru yang kondisinya sudah kita rasa sudah cukup subur, yang nantinya bisa kita perhatikan atau kita pantau ya dari luar sungkup. Nah itu makanya kenapa kita harus memakai plastik sungkup yang berwarna bening ya, atau bermodel bening ya. Nanti itu tujuannya agar kita bisa memantau pertumbuhan bahan bonsai kita baik subur atau tidaknya dari luar sungkup. Nah jadi itu dia untuk bahan ini sendiri ya. Ini merupakan hasil stek batang ya, jadi bukan hasil dongkelan. Ini adalah hasil pertamanya, memang hasil dongkelan, cuman pada saat proses tanam awal ini mengalami pembusukan bonggol akarnya ya. Jadi terpaksa saya potong dan saya ambil bagian tengahnya dan saya tanam kembali dengan metode stek batang. Dan setelah lebih dari 2 bulan pertumbuhannya sudah seperti ini. Pertumbuhan tunas-tunas barunya sudah cukup banyak dan cukup subur, jadi
bisa kita prediksikan bahwa bahan bonsai ini memang sudah benar-benar subur dan juga sudah benar-benar siap untuk dibuka sungkup, sehingga bisa berkembang nanti menjadi sebuah bahan bonsai yang mudah-mudahan bisa sesuai harapan. Nah, kemudian untuk ciri yang kedua, ciri dari sebuah bahan bonsai yang sudah benar-benar siap untuk dibuka sungkupnya adalah adanya pertumbuhan anak cabang ya, atau anak tunas ya. Itu artinya ini ada tunas yang tumbuh, kemudian tunas tersebut tumbuh cabang lagi. Jadi bisa kita perhatikan jadi seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini sudah ada 2 anak tunas yang tumbuh ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini dulunya satu tunas yang tumbuh panjang dan kemudian patah ini ya. Karena mungkin adanya proses pembusukan karena mungkin sungkupnya menempel pada tunas yang tumbuh karena sudah terlalu panjang ya. Dan kemudian ini tumbuh anak-anak tunas seperti ini. Jadi ini ada 2 yang patah sudah tumbuh kembali ya. Nah, jadi ini bisa mengindikasikan bahwa bahan bonsai kita sudah benar-benar siap untuk dibuka sungkupnya. Ini dalam arti kalau memang sudah tumbuh anak tunas seperti ini ya, berarti bahan bonsai kita sudah tumbuh akar, dan akar tersebut sudah benar-benar bisa artinya berkembang ya, dan bisa mengambil makanan sendiri dari media tanam. Jadi tidak tergantung lagi dengan adanya sungkup ya, karena sungkup itu sendiri adalah sebuah kalau kita ibaratkan sebagai sebuah pelindung dari sebuah bahan bonsai kita agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Nah, terutama untuk pertumbuhan tunas dan cabang-cabang seperti ini ya, nanti kalau tidak ada sungkup ditakutkan perkembangannya tidak maksimal, nanti keburu kering, kemungkinan keburu kering sebelum bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi ini adalah ciri yang kedua dan merupakan ciri utama dari sebuah bahan bonsai yang sudah benar-benar siap untuk dibuka sungkupnya. Dalam arti sebuah bahan bonsai itu sudah siap dibuka sungkupnya apabila sudah benar-benar tumbuh akar dan juga akarnya bisa berkembang dengan baik dan juga bisa mencari makanan sendiri. Nah, untuk kita mengetahui agar akarnya sudah berkembang atau belum ya, ini kita bisa lihat pada kondisi pertumbuhan tunas dan juga percabangannya seperti ini. Jadi sekali lagi seperti yang kita bahas tadi ya, ini sudah ada tumbuh anak-anak tunas seperti ini, dan di sini sudah cukup banyak anak-anak tunas yang tumbuh. Itu indikasinya bahwa akarnya sudah benar-benar berkembang, tumbuh dengan baik dan bisa menjadi atau mencari makanan sendiri di media tanam ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, sahabat bonsai. Dan di sini bisa kita perhatikan sudah cukup banyak sekali ya tumbuh anak-anak tunas seperti ini. Nah, di sini ada 1. Di sini ada berapa ya ini? Bahkan ini di sini ada 3 ya. 1, 2 dan 3. Dan sudah bisa kita lihat ya. Sudah bisa kita perhatikan di setiap tunas yang tumbuh itu sudah terdapat anak-anak tunas. Jadi sudah ada cabang-cabangnya ya. Yang mengindikasikan kalau memang bahan bonsai ini sudah benar-benar tumbuh akar dan juga akarnya sudah berkembang dengan baik dan bisa mencari makanan sendiri. Yang walaupun bahan bonsai serut ini ya adalah merupakan hasil dongkelan sebelumnya yang sudah pernah ditanam namun mengalami pembusukan dan kemudian ditanam kembali ya. Jadi untuk bahan bonsai serut ini tidak ada istilahnya terlambat untuk memanfaatkan ya, selama kondisi kambiumnya masih bagus, jadi masih bisa kita manfaatkan. Walaupun seperti kata orang dulu, kalau bahan bonsai serut itu merupakan sebuah bahan bonsai yang cukup susah untuk ditanam dan dibudidayakan, namun sudah terbukti ya bahwa bahan ini atau bahan bonsai serut ini bisa ditanam walaupun dengan cara stek batang ya. Nah, ini bahannya, untuk bahan bonsainya ya, karakter batangnya cukup unik ya, karena terdapat semacam keringan-keringan di bagian bonggol seperti ini, dan juga di bagian atas juga terdapat keringan seperti ini. Mungkin dulu bekas dibabat, kemudian dimakan rayap dan kemudian tumbuh cabang-cabang baru seperti ini ya.
Nah, jadi bisa kita perhatikan ya. Ini merupakan bagian belakang ya. Bagian belakang dari bahan bonsainya. Kemudian bagian depannya saya pakai ini. Jadi ini terlihat bagian bagian keringan di bonggol ini, jadi bisa lebih terekspos lagi ya. Nah, jadi cukup unik dan cukup cukup menarik mata lah kalau bisa kita bilang. Dan besar harapan saya mudah-mudahan bahan bonsai ini kedepannya bisa tumbuh lebih subur lagi ya, dan bisa menjadi sebuah bonsai yang bisa sesuai harapan kedepannya. Dan bahkan untuk tunas yang ukurannya sekecil ini ya, sudah tumbuh, bisa kita perhatikan sudah tumbuh anak tunas. Jadi ini memang benar-benar sudah akarnya sudah cukup berkembang dengan baik ya. Nah, bisa kita lihat di sini tunas-tunas yang kecil yang tumbuh ya, sudah terdapat anak-anak tunas yang baru ya, yang baru tumbuh. Dan memang pertumbuhan bahan bonsai ini memang saya rasa sudah cukup baik ya, dan sudah benar-benar siap untuk dibuka sungkupnya, dan mudah-mudahan ya perkembangannya bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah sahabat bonsai, jadi demikian ya sedikit tips dari saya mengenai ciri-ciri dan juga saat yang tepat atau kapan saat yang tepat untuk buka sungkup pada sebuah bahan bonsai, utamanya pada bahan bonsai serut ya, yang nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga memberi inspirasi untuk kita semua, utamanya untuk kita para pemula ya, yang mungkin kebetulan punya bahan bonsai ya, utamanya bahan bonsai serut, entah itu dari bahan dongkelan maupun dari bahan setiap batang, yang mungkin masih ada yang ragu ya dalam proses pembukaan sungkup ya. Nanti bisa dilihat bagaimana ciri-cirinya dan juga proses perkembangannya seperti apa yang sudah kita bahas tadi ya, bagaimana ciri-ciri dari sebuah bahan bonsai yang sudah siap dibuka sungkupnya. Nah mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui, jadi saya cuma sekedar untuk berbagi informasi dan juga berbagi pengalaman dan juga sharing cerita ya mengenai pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, karena terus terang saya juga seorang pemula yang masih perlu banyak belajar. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk seluruh sahabat dan sahabat bonsai yang menyaksikan video ini, yang kebetulan mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan sekali lagi bisa memberi manfaat, hiburan, dan inspirasi. Jadi sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.